Oke, user interface-nya sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah kita mau menghubungkan dengan database. Kita menghubungkan dengan database. Caranya seperti apa? Menghubungkan dengan database. Caranya adalah kita buka Visual Studio Code, kita buat satu file di dalam folder mana tadi? Di dalam folder burungku ini kita buat satu file yang namanya konektor. Nama filenya terserah, mau konektor kah, mau mutis kah, terserah. Konektor.php. Di dalam konektor.php ini kita letakkan script untuk koneksi. Kita pakai script yang nanti saya kasih kalian kumpulan script ini. Kita ambil script yang sudah ada, kita letakkan di sini. Untuk baris yang nomor 2, perhatikan ini berisi pengaturan nama database-nya. Nama database tadi apa? DB burungku. DB Oke, selesai. Hanya itu saja yang perlu diganti. Kalau di sini ini passwordnya kosong. Tapi kalau memang ada password, kalian ketik password di situ. Selesai. Itu saya koneksi buat saat ganti itu. Lalu sekarang kita hubungkan ke formnya. Untuk hubungkan formnya, kita tinggal panggil halaman konektor tadi. Kita letakkan di bagian pertama. Kita gunakan tag PHP. PHP itu ditandai dengan dua buah tag buka dan tag penutup. Script yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup PHP itu disebut script PHP. Nah, ini adalah tag pembuka PHP, tag penutup. Script yang ada di tengah merupakan script PHP. Sekarang script untuk mengambil file konektor. Isinya adalah kita pakai include spasi, kita ketikkan di sini adalah konektor.php. Selesai, hanya begitu. Titik, koma. Kita jalankan. Kalau dia diam-diam saja berarti tidak ada masalah. Berarti koneksinya berhasil ya sebenarnya. Nah, sekarang ketika dia sudah terhubung ke tabel, sekarang kita mau ambil data-data yang ada di tabel, kita kasih masuk di halaman web. Iya kan? Caranya ke mana? Caranya sebagai berikut. Jadi kita ambil, oh ya, apa yang mau kita buat dulu? Kita mau ambil ini, kegiatan. Jadi judul kegiatan, lalu tanggal dan sebagainya, gambar. Kita ambil kegiatan yang ada di database, kita tampilkan di sini. Berarti kita mengakses tabel ke kegiatan toh. Ambil data isi kasih masuk di sini. Yang kedua, kalau bagian sini ya, oh ya, kegiatan sebentar saja. Kita ambil data profil dulu, yang berisi visi, misi, dan lain-lain. Nah, itu kita ambil di script cari data di tabel. Lalu saya letakkan di sini, di dalam sini. Dia kan tag PHP toh. Kita hapus nih yang sudah ada include-nya. Lalu di sini kita hapus. Nah, script ini untuk apa? Mengambil data dari tabel profil. Mengambil data dari tabel profil itu dalam script apa? Select bintang from apa? Nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah profil, berarti select bintang from profil. Begitu saja. Selanjutnya apa yang kita ini apa ini? Lalu di sini, nah, select bintang from profil. Jika ditemukan, kalau besar dari 0 kan 1, berarti dia ditemukan toh. Jika ditemukan, maka dia menjalankan perintah ini. Jika tidak ditemukan, dia jalankan perintah yang di bawah sini. Otomatis dia selalu menemukan. Nah, berarti perintah ini kasih tinggal. Ini kalau tidak ditemukan. Kalau dia menemukan, dia jalankan ini. Nah, sekarang kita lihat dulu di tabel profil.
Profil ini ada ID profil, ada nama komunitas, ada alamat, telepon, email. Pertama adalah ID profil. Berarti dia akan mengambil ID profil. Bagian yang variabel D ini namanya harus sama dengan nama yang ada di atribut yang ada di tabel. Harus sama persis. Kalau namanya tidak sama, maka nanti data tidak muncul. Harus sama. Kita ambil datanya yang dari tabel, lalu kita simpan sementara di sebuah variabel. Nama variabelnya bebas, mau kasih nama apa saja. Tetapi biasanya programmer memberi nama variabel disamakan dengan nama atribut. Jadi di sini adalah variabel ID profil. Oke, selesai. Jadi dia mengambil nilai yang ada di atribut ID profil, diambil dan disimpan di dalam variabel profil, ID profil. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Nama komunitas, alamat, telepon, email. Tinggal kita ketik berulang ke bawah. Nama komunitas. Terus apa? Ingat ini. Nama komunitas, alamat. Terus berikutnya apa? Terus dan oke, kita tinggal ambil sebelahnya. Saya copy paste di sini. Tapi nanti kalian harus pakai ketik. Iya kan? Kalau kalian copy paste itu untuk orang yang sudah jago. Kalau rasa diri pemula itu belajar mengetik. Belum lagi saya suruh tulis tangan. Jadi kalau saya suruh mengetik jangan protes. Atau mau suruh saya tulis tangan. Oke, sudah ya. Atau ada yang terlewatkan? Coba lihat baik-baik. Jangan saya ada yang salah. Supas? Sudah ya. Kalau sudah, sekarang tinggal kita, kalau echo ya, kalau tidak ada ya dia data tidak ditemukan. Biarkan saja begini. Selanjutnya adalah kita tinggal panggil. Kita tinggal memanggilnya. Atau ini tidak usah. Kita tinggal panggil dia punya variabel ini. Nah, oke, kita mulai dari bawah. Dari bawah ke atas atau atas ke bawah? Bawah ke atas. Footer ini kita ganti bagian ini. Bagian bawah ini. Ini isinya adalah alamat, email, telepon, dan sebagainya. Nah, berarti cara panggilnya apa? Dia kan script PHP toh. Caranya adalah lebih kecil tanda tanya PHP untuk buka script PHP, lalu echo. Echo ini untuk mencetak ke layar. Echo, ketik variabel yang pertama adalah variabel alamat. Lalu titik koma. Nah, tutup siku. Kita pakai cara yang sederhana. Selanjutnya, setelah alamat apa? Telepon. Apalagi itu dia yang berhubungan dengan alamat. Profil nih. Alamat, telepon, email, website. Alamat dengan telepon di atas ya. Ini kita kasih captionnya adalah alamat titik 2. Oke. Lalu garis siku telepon titik 2. Tadi sampai mana giliran? Oke, silakan berdiri.
Mau cetak telepon, ke mana nih cara? Kan ini kan kita cetak alamat kan, script ini untuk mencetak alamat. Nah sekarang untuk cetak telepon ke mana? PHP. Masa PHP? Kamu omong yang jelas, dari mana mulainya? Bukan tanda siku itu, lebih kecil. Nah, omong yang cepat. Bukan S halaman, variabel telepon, bukan S. Telepon bukan telepon. Titik koma terus. Titik koma terus. Besar. Oke, selanjutnya kita turun untuk kita pakai BR untuk enter break. Selanjutnya untuk email dengan website. Email titik 2. Next. Tadi sampai mana? Berdiri. Titik 2 lebih kecil. Mabuk laut kamu nih. Lebih kecil. Omong yang lancar, jangan setengah-setengah begitu. Omong lancar saya ke sana. S apa? Variabel kok S lagi. Variabel apa? Terus sudah saya ketik baru omong terakhir lah nih. Omong yang lancar saja, jangan setengah-setengah begitu. Titik koma terus apa? Terus selanjutnya adalah websitenya. Oke, setelahnya giliran. Ini ya, benar. Kok? Oke, coba kita tes dong. Jadi ya, itu bisa ambil. Ada alamat dan seterusnya. Sekarang kita bisa kasih huruf besar, kita kasih kecil saja biar dia lebih langsing. Kita pakai small. Di sebelahnya juga. Oke. Sekarang kita panggil untuk deskripsinya. Next, tadi sampai mana? Tadi sampai mana nih? Deskripsi di bawah gambar burung. Bentar ya di sini. Kita mau taruh deskripsi di sini. Oke, tadi sampai mana? Silakan berdiri. Lancar saja omongnya, jangan setengah-setengah. Lanjut. Iya, variabel apa? Omong yang satu paket utuh. Jangan variabel dia. Masa website lagi? Pulang. Terus. Udah, kita lihat di sini. Jadinya begini. Oke, selanjutnya kita buat di visi misi. Berikutnya di visi. Silakan. Dari tadi ini kau tidak perhatikan. Terus variabel visi spasi lebih besar
Error tuh. Padahal kamu mengulang yang suku berapa, Ju? Masih ingatan lemah. Kamu kurang minum susu nih. Nah, jadi ada visi. Pilihan ada visinya. Iya. Oke, kita lanjut yang kedua adalah misi. Next. Lebih kecil, tunggu 5 menit dulu baru tanda tanya. Kemana? Langsung saja. Oke, ada visi, misi. Oke, berikut adalah tujuan. Tunggu 1 jam baru PHP. Terus variabel tujuan, tanda tanya, titik koma kok tidak omong. Oke, ini tujuan sudah jadi nih 1, 2, 3. Tadi yang kita pakai UOL dengan Lili itu tujuannya untuk buat ini nomor-nomornya. Oke, selanjutnya kita buat apa, Lem? Untuk bagian atasnya sudah, terus bagian kirinya sudah semua. Ini dinamis. Lalu selanjutnya kita akan membuat perulangan untuk ini, ya kan? Nah, ini kita ambil dari mana? Kita ambil script yang display tabel dinamis. Kita ambil di bagian perulangannya, di bagian tag PHP-nya ini. Kita ambil. Terus kita letakkan di bagian atas dulu. Sementara kita edit dulu. Nah, untuk yang tr dong nih, kita hapus buang. Jangan ribut. Kita hapus ini, hapus tr-nya juga, td. Kan kita tidak pakai tabel toh. Oke, jadi seperti ini. Jadi bagian mana yang nanti kita isi? Nah, bagian yang ini, yang bagian dalam sini nih, kita nanti letakkan di bawah sini. Kita letakkan di tengah sini. Ctrl V. Nah, dia di sini. Jadi nanti dia akan, ini semua ini akan berulang. Berulang sebanyak jumlah data yang ada di tabel. Di tabel kegiatan. Berarti di sini select bintang from ke. Nah. Lalu kita tinggal panggil nih datanya. Cara panggilnya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang ini kita panggil dia punya nama variabel. Yang mana data yang ada di atribut ini kita simpan dulu di variabel, lalu kita panggil variabelnya. Tetapi kalau yang kasus di bawah, kita tidak perlu variabel. Kita langsung ambil dia punya isinya tanpa harus simpan ke variabel. Nah, variabel kalau ambil isi kan kita pakai variabel D kan? Nah, makanya di bawah saya belum hapus. Nah, ini. Kita pakai variabel D. Jadi, untuk script yang ini, yang pemanggilannya ini, kita letakkan di judul. Di judul. Nah, nama atribut yang berisi judul itu apa? Di kegiatan. Judul ya, tulisannya apa? Judul kan? Nah, berarti di sini tulisannya adalah judul. Begitu dan seterusnya. Selanjutnya baris kedua ini adalah alamat dan tanggal, tanggal berdiri dan juga jamnya, jam diterbitkan, publikasinya kapan, publikasinya tanggal berapa dan tanggal terbit, tanggal publikasinya tanggal berapa. Coba kita lihat dulu, kita mau isinya apa di sini. Lokasi ya. Tanggal, ini hanya satu sah. Tanggal, ini tanggal dengan peserta, publikasi dan peserta. Oke, untuk publikasi ini siapa yang mau?
Sampai mana tadi giliran? Oke, ketika apa nih? Untuk ambil dia punya tanggal. Berdiri. Ambil tanggalnya. D, terus apa isinya? Tanggal, lalu di koma. Oke, selanjutnya adalah peserta. Berdiri. Apa yang harus saya ketik? Kebiasaan kalian tuh lebih kecil dengan tanda tanya, tuh jeda waktunya 5 menit. Terus variabel D peserta begini. Maka omong yang jelas, masa variabel D peserta? Variabel D apa? Bukan buka kurung siku itu. Buka kurung siku. Terus terus oke, terus berikutnya adalah alamat. Oke, berikut yang di bawah adalah deskripsi. Bentar. Oke, silakan. Satu menit kemudian baru PHP. Oke, sudah begini saja. Dan nanti dia ambil dan dia tampilkan di sini. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dia sudah menampilkan 2 data kan? 2 data, tetapi ada yang error di bagian alamat. Tadi yang siapa punya yang tentang alamat tuh? Siapa petugas yang alamat? Berdiri. Salahnya di mana? Coba kita lihat di database. Kegiatan, struktur, ID kegiatan, tanggal, judul. Ada alamat tidak? Tidak ada alamat di sini. Lokasi namanya. Kamu juga ikut-ikutan alamat lagi nih. Lokasi. Ininya boleh alamat. Di dalamnya jangan sampai salah. Maka saya bilang dia itu harus sama persis dengan atribut yang ada di tabel. Kalau yang warna putih ini, yang ini caption ini bebas mau kasih nama apa sah. Nah, sekarang coba kita refresh. Selesai, jadilah. Ini festival burung, lalu di bawah berita kedua. Kalau beritanya ada 10 ya diulang sampai 10 kali. Nah, sekarang di sini ada batasannya, di sini ada garis. Kita kasih garis supaya ada pemisah. Garisnya kita tambah HR.
HR untuk garis, kita refresh klik, nah sudah ada garis di sini, ya kan? Jadi nih, dinamis nih webnya. Sekarang kita tambahkan gambar toh. Nah gambar kita pakai apa nih? Di tag image-nya, kelasnya kita hapus dulu. Nah di sini kita pakai apa? Tadi untuk gambar tag apa? Coy sebelahnya berdiri. Tadi sampai mana? Tadi sampai mana? Oh, tag apa untuk gambar? Tuh lihat, tadi kau mengantuk. Tag apa di sini? Hah? Untuk gambar. Dia mulai bingung-bingung. Tag img atau image. Satu saja tagnya. Lalu tinggal tambahkan source. Source-nya itu ada di mana? Ada di mana? Di image atau di album? Di album. Album garis miring gambar satu. Lalu width-nya kita kasih, mau kasih berapa? 100% saja ya. Saat dijalankan seperti ini. Tapi gambarnya sama nih. Berarti gambarnya ini masih statis tuh, bukan dinamis. Nah, supaya dia dinamis, makanya tadi nama file gambar harus sama dengan nama ID kegiatan. Jadi kalau ID kegiatan 1, maka dia ambil gambar nomor 1. ID kegiatan 2, ambil gambar nomor 2. Maka ketika kalian memberi nama file, harus cocokkan dengan nama ID kegiatannya. Jadi kegiatan berapa? Karena dia mengambil berdasarkan alamat namanya itu. Nah, jadi sekarang alamatnya ini kan berdasarkan ID kegiatan toh. Jadi kita tinggal ambil ini. Di nomor 1 ini kita hapus, kita ganti dengan script PHP, yaitu ID kegiatan. Begitu. Jadi ID kegiatan.jpg. Nah, saat kita jalankan seperti ini. Ini yang kedua. ID nomor 2 nya ID nomor 1. Ada pertanyaan? Oke, ini untuk view display data part 1. Saya